Kak Oke, Farah. sebelumnya aku mau terima kasih buat kalian semua yang udah hadir di Skill Camp AI kali ini. Eh, kita boleh langsung mulai aja kali ya? Ya, Udah muncul belum? Sudah. udah. Udah, Kak. Eh, Oke, oke. Jadi kali ini kita bakalan bahas AI Foundation for Web Apps. Nah, di bagian kali ini kita akan bahas tentang gimana sih cara kita bikin sebuah AI untuk website atau aplikasi. Tapi kita bahasnya dari dasar dulu, karena mengingat kita ini masih ada di Skill Camp 1. Dan kalau misalkan nanti saat aku lagi nerangin materi, kalian ada pertanyaan, boleh di kolom komentar dulu ya. Baru habis ini nanti ada sesinya tersendiri. Nah, jadi buat di sesi kali ini, aku bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ini ada penyampaian materi dari aku yang pure dari PowerPoint. Terus habis itu ada hands on dan Q&A. Kalau di sini nanti kita bakalan coba bikin dari data cleaning dari dari data set yang udah kita cari. Terus habis itu ada absensi. Nah, eh, goals dari project ini pada pertemuan kali ini kita bisa membuat dataset yang bagus, yang mana kita gunakan untuk nanti di pertemuan selanjutnya yaitu pelatihan model. Nah, cara menentukan dataset yang bagus itu pertama kita definisikan dulu masalah apa yang akan kita selesaikan. Nah, bisa dilihat di slide ini. Definisikan masalah ini kayak kalian mau bikin project tentang apa? Terus masalah apa yang akan kalian selesaikan? Nah, habis itu tentukan apa yang AI bisa lakukan. Misalnya, AI bisa mendeteksi, AI bisa klasifikasi, atau AI bisa menghitung, dan lain sebagainya. Karena AI ini banyak banget guys fungsinya. Terus habis itu tentukan input dan output. Input di sini tuh kayak apa sih yang user perlu masukkan untuk mendapat sebuah output. Output dari AI yang dihasilkan. Misalnya gini, kalian mau bikin aplikasi deteksi sampah. Inputnya itu berarti kan gambar sampah. Nah, nanti outputnya ini, output yang dihasilkan dari AI kita adalah jenis sampah yang tadi udah dimasukkan. Misal kalian masukkan gambar sampah plastik. Nanti outputnya otomatis sampah plastik juga. Gitu. Nah, habis itu kita tentuin juga nih jenis dataset. Jenis dataset itu ada dataset yang kayak huruf, yang isinya itu kayak angka atau biasa kita sebut dengan dataset tabular. Terus ada juga dataset gambar. Kalau dataset gambar ini biasanya untuk kayak yang computer vision dan lain sebagainya. Oke, kita bahas di sini langsung aja. Nah, di sini kita kita dalam membuat AI itu otomatis perlu dataset karena AI sendiri basicnya adalah data, data yang dilatih. Jadi semakin banyak dataset, semakin banyak juga performa model yang akan kita bikin, performa model yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan bahas sumber dataset. Sumber dataset itu ada dua. Yang pertama ada dari platform publik. Kalau dari platform publik, dataset ini biasanya tuh udah tersedia rapih kayak contohnya ini ada di Kaggle, Google Dataset, atau di Hugging Face. Nah, selanjutnya ini ada scraping. Kalau scraping, kita ngambil manual datasetnya itu dari sebuah website. Misalnya tuh kayak kemarin aku habis scraping data dari Jobstreet. Nah, itu kita bikinnya tuh
harus buat sebuah data itu kita juga harus ngoding lagi. Tekniknya tuh ada kayak request HTML atau otomasi browser. Biasanya tuh pakai Selenium. Cuma buat ini aku nggak terlalu bahas banyak masalah scraping karena fokus kita ada di AI Foundation yang buat di skill camp 1. Nah, kayak di sini, dataset adalah bahan bakar utama bagi AI. AI nggak bisa cerdas kalau nggak ada datanya. Terus, kualitas data ini menentukan seberapa pintar sih AI, seberapa seberapa akurat AI tersebut. Nah, jenis dataset yang kayak tadi udah aku sebutin ini adalah dataset gambar. Data ini biasanya berupa file JPG atau PNG yang dikelompokkan dalam folder kategori. Biasanya untuk deteksi wajah kayak face recognition atau pengenalan sampah kayak yang tadi udah aku sebutin. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya dataset tabular. Kalau dataset tabular itu sering sih sebenarnya kita temuin formatnya itu kayak tabel. Ini kumpulan data yang terstruktur dan tersusun. Bentuknya tabel. Contohnya ini untuk prediksi harga rumah, harga saham, harga penyakit, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita lihat langsung datanya di Kaggle. Nah, tools yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini adalah Google Colab. Jadi, mungkin prakteknya nanti aja ya, aku selesaiin dulu materinya. Nah, library umum. Library ini kayak pustaka atau kayak yang dijelasin pas onboarding kemarin. Library ini kayak apa ya? Singkatnya tuh alat tempur buat kita bikin sebuah project AI. Nah, library di AI ini banyak banget guys. Tapi kalau buat berdasarkan fungsinya, aku bagi aja menjadi 3 ya. Yang pertama ada data manipulation atau numerik. Nah, library-nya ini biasanya pandas atau NumPy. Kalau dari sini nih data data manipulation and numeric fungsinya tuh lebih digunakan untuk membaca dataset seperti file CSV, membersihkan data atau data cleaning yang nantinya akan kita bahas dan melakukan operasi perhitungan angka. Nah, habis itu ada lagi yang namanya data visualization. Yang mana contohnya ini library-nya ada Matplotlib dan Seaborn. Jadi library ini tugasnya itu untuk membuat visualisasi data atau grafik. Yang mana dengan kita membuat visualisasi data dan grafik ini, kita bisa memahami pola, sebaran, dan korelasi antar variabel dalam data kesehatan atau data yang lainnya. Nah, terus selanjutnya ini ada data machine learning, ada library machine learning dan modeling. Kalau di sini karena kita AI kan ya, nggak mungkin kita menggunakan pure bahasa Python. Jadi kita tentu butuh library eksternal yang perlu kita gunain buat bikin sebuah model. Nah, library-nya ada apa aja? Ada scikit-learn dan ada keras. Nah, scikit-learn ini biasanya digunakan buat algoritma klasik atau yang buat kayak bikin prediksi, klasifikasi. Nah, terus bisa juga untuk membagi data atau split. Ini nanti dijelasin pas kita lagi hands-on. Terus sedangkan keras ini untuk deep learning. Kalau untuk deep learning ini biasanya buat gambar. Jadi gambar dan tabular kayak yang tadi itu punya algoritmanya sendiri-sendiri dan library-nya sendiri-sendiri guys. Untuk permasalahan algoritma bakalan kita bahas di skill camp 2. Jadi untuk skill camp 1 ini kita bahas gimana cara membuat dataset yang bagus sehingga model AI-nya juga bagus. Oke. Bentar. Nah, selanjutnya ini pada saat kita lagi lagi kayak aduh, kayak di sini nih contohnya. Kita akan langsung ke lewat data. Jadi kan tadi kita udah istilahnya kita udah menemukan dataset yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita harus melihat nih datasetnya gambarannya gimana sih kalau lagi di mau kita coding. Nah,
Untuk kalau dataset ini kita menggunakan library Pandas dengan perintah read CSV atau mungkin read Excel tergantung dengan tipe dataset yang sudah kalian gunakan. Kayak di contoh ini aku menggunakan dataset kesehatan dengan format CSV. Nah, data yang dibaca biasanya disimpan dalam variabel bernama df atau singkatnya dari data frame agar mudah dipanggil ulang nantinya. Setelah di load, selalu gunakan perintah head. Perintah head ini untuk mengintip atau menampilkan 5 baris pertama data guna memastikan apakah kita sudah melakukan loading dataset dengan benar. Oke, lanjut. Exploratory Data Analysis atau biasanya kita sebut dengan EDA. Singkatnya, Exploratory Data Analysis ini kayak kita memvisualisasikan data yang udah kita bikin, data yang udah kita cari. Nah, bentuk-bentuknya itu ada banyak. Ini aku ambil 3, yaitu ada histogram. Visualisasi grafik ini menampilkan distribusi frekuensi dari data numerik. Fungsinya untuk memahami bentuk sebaran data, apakah menyebar normal, miring, atau terpusat. Lalu selanjutnya ada correlation heat map. Nah, representasi visual ini menggunakan intensitas warna. Fungsinya untuk mengidentifikasi seberapa kuat hubungan atau ketergantungan antar variabel di dalam dataset. Nah, grafik stat terus selanjutnya ada box plot atau anomaly detection. Grafik statistik yang menampilkan ringkasan data berdasarkan kuartil, kayak Q1, median, atau Q3. Alat utama untuk mendeteksi outlier atau nilai ekstrim yang menyimpang jauh dari mayoritas data. Nah, setelah aku jelasin EDA ini, secara singkatnya, EDA kita gunakan untuk mengetahui gambaran dataset yang kita pakai. Jadi, apakah dataset ini perlu diapain untuk bagian selanjutnya? Nah, bagian selanjutnya ini ada namanya data preprocessing. Kita mengambil, kan kita tadi udah menyiapkan data mentah, terus habis itu kita datanya kita gunakan untuk meningkatkan kualitas data. Nah, data preprocessing ini kita bagi menjadi categorical encoding, yaitu proses mengubah data berbentuk teks atau kategori menjadi sebuah angka, karena komputer atau algoritma matematika hanya bisa memproses input berupa angka. Contoh penerapannya itu, pria atau wanita menjadi 0 dan 1. Terus selanjutnya ada fitur scaling atau penyetaraan skala. Definisinya yaitu menyamakan rentang nilai antar kolom. Misalnya mengubah semua angka jadi rentang 0 sampai 1. Kenapa? Agar fitur dengan angka besar, misal gajinya 5 juta, tidak mendominasi fitur dengan angka kecil, misalnya umur 25. Nah, penyetaraan skala ini kita lakukan agar model ini menganggap yang 5 juta ini nggak terlalu besar. Kalau kan kita kalau bandingin angka 25 dengan 5 juta, otomatis kita bakalan mikir, 5 juta bakal besar banget, pasti bagusan yang 5 juta. Nah, kayak gitu. Jadi penyetaraan skala gunanya untuk itu. Terus habis itu ada yang namanya data splitting atau pembagian data. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau kita mau melatih data ini, kita bagi dulu menjadi 2 tahap. Data train dan data set. Data train ini yang kita gunakan untuk melatih model, menambahkan algoritma. Terus data test ini untuk kita gunakan pada bagian evaluasi. Jadi nantinya setelah model kita latih akan ada evaluasi apakah model berjalan sesuai yang kita mau. Nah, standarnya rasio umum yang biasa dipakai adalah 80 data test 80 data train dan 20 data test atau 70 data train dan 30 data test. Ya, kalau istilahnya tuh kalau misalkan kita ujian, kita
belajarnya harus lebih banyak daripada pada saat kita dites, saat kita mau ujian. Nah, terus kita udah bahas kalau masalah datanya ini berbentuk teks atau tabular. Terus gimana sih kalau datanya itu bentuknya gambar? Biasanya kalau kalian ngambil data dari open source kayak Kaggle gitu, data-datanya udah aman sih. Paling yang harus kalian lakukan adalah pre-processing, yaitu antara lain resizing semua gambar ke ukuran yang sama agar konsisten, yaitu normalisasi pixel. Jadi rasionya kita rasionalisasiin dan augmentasi data jika diperlukan, seperti rotasi, flipping, atau zoom. Oke. Selanjutnya kita akan ke hands-on session. Uh, Sebentar. Oke guys, sorry banget tadi ada kelewat. Setelah loading data itu sebenarnya ada satu tahap lagi, yaitu namanya data cleaning. Data cleaning ini kayak kita gunakan untuk membersihkan data yang sudah kita temui. Karena biasanya data yang kita temukan di internet ini nggak selamanya udah siap untuk dijadikan model. Data cleaning ini eh, eh, contohnya itu untuk menangani duplikat. Jadi biasanya kalau data banyak ini ada yang duplikat. Terus ada yang namanya untuk menangani missing value atau data yang kosong. Jadi biasanya kalau di setiap tabel ini ada kolom yang kosong. Nah, cara kita menanganinya sebenarnya bisa diisi dengan rata-rata atau rata-rata dari kolom tersebut, tapi bisa juga kita lakukan dengan menghapus baris yang mengandung data kosong. Terus ada yang namanya standarisasi teks. Jadi fungsinya ini untuk merapikan format penulisan huruf. Kayak yang di slide pertama ini kan hurufnya ini ada yang kapital, ada yang nggak kapital, kan kayak masih acak. Jadinya kayak angka random. Jadi kita lakukan standarisasi teks. Terus cara mengetahui apakah data kita sudah bersih atau belum, pertama juga jelas kita lakukan cek kondisi data. Nah, di sini kita ada perintah yang namanya dfinfo, yaitu melihat apakah tipe data atau jumlah barisnya ada yang kosong, dan ada dfdescribe, yaitu melihat ringkasan, statistik, rata-rata, min, atau max. Jadi, oke, bentar. Secara singkatnya, kalau kita mau bikin AI, kan kita lagi ada di yang checkpoint ini, yang mana kita lagi mempersiapkan dataset. Jadi secara singkatnya tuh urutannya pertama, kita definisikan masalah yang akan kita buat, kita definisikan AI yang kita buat ini fungsinya untuk apa, tugasnya apa. Lalu setelah itu kita mencari dataset. Dataset ini harus sesuai dengan apa yang tadi udah dijelasin kan. Misalkan mau bikin deteksi sampah, ya datasetnya harus isinya gambar-gambar sampah. Bukan gambar-gambar pantai atau apapun itu yang di luar konteks dari masalah yang udah kita selesaikan. Nah, habis itu kita siapin toolsnya dulu yang otomatis kita di sini akan pakai Google Colab. Terus habis itu kita lakukan importing library. Setelah itu ada namanya load data. Setelah datanya di load, kita akan lanjut ke data cleaning. Setelah datanya udah dipastikan bersih, kita akan lanjut ke exploratory data analis atau EDA untuk menentukan langkah selanjutnya setelah kita membersihkan data tersebut. Habis itu kita mengolah data yang sudah kita bersihkan tadi dengan data preprocessing agar meningkatkan kualitas data atau model. Nah, habis data preprocessing ini kita lakukan split data. Di sini aku mau note sebenarnya kalau kita ke slide ini ya, di sini kan kita split data dulu baru fitur engineering. Atau fitur engineering ini biasanya bisa disebut data preprocessing. Cuma nggak semuanya itu
itu harus split dulu baru diproses. Bisa juga diproses dulu baru di split. Kayak yang tadi aku jelasin, tergantung kebutuhan dataset kalian. Misalnya, oke, kita coba aja dulu di sini ya, baru kita bahas di air nanti. Buat yang lain, boleh sambil ngikutin apa yang aku lakuin di sini ya. Jadi pertama, kita buka dulu yang namanya Google Colab. Nah, ini yang URL-nya ini ya. Nah, kalau yang belum login, diusahakan login dulu. Terus, misal tampilannya kayak gini, kita klik bagian file. Terus habis itu ke bagian New Notebook in Drive. Nah, nah ini tuh ibaratnya Visual Studionya anak AI spesialis. Sebenarnya kalau misal ada yang nanya, boleh nggak sih nggak pakai Google Colab, maunya pakai Visual Studio? Itu boleh banget. Tapi kalian juga harus set up sendiri Python-nya gimana, ininya gimana. Dan itu runningnya pakai prosesor dari bawaan laptop. Tapi kalau kita pakai Google Colab, kayak layanan berbasis cloud, kita di sini pakai GPU atau TPU bawaan dari sana. Jadi lebih memudahkan kita dan lebih sayang device. Nah, di sini kita ubah namanya dulu. Misal praktek. Oke, aman gak guys? Jawab dong. Aman, aman. Udah buka? Udah. Udah kak, sudah membuka kak. Oke. Karena nantinya untuk member Google Live akan ada tugas setelah sesi skill cam ini ya. Jadi disimak baik-baik. Terus, oke. Nah, kita ke bagian files. Di sini ini untuk menambahkan dataset yang udah kita cari tadi. Oke, sebelumnya kita lihat dulu gimana cara mencari datasetnya. Kali ini aku rekomendasiin pakai platform Kaggle. Cuma kalian boleh pakai platform yang lain. Yang penting formatnya itu dataset aja deh. Nah, kalau di Kaggle ini kalian boleh login dulu. Terus di sini ke bagian sini. Ke bagian dataset. Nah, terus habis itu kalian cari mau pakai dataset apa. Nah, ini bisa kalian sesuaiin. Kalian mau bikin AI apa, jadi kalian nggak harus bikin dataset manual. Kayak misal kalian harus ngefoto sampah satu persatu buat bikin data. Dodo. Kita bisa cari di sini. Ada data e-commerce, ada data nutrien database, dan lain sebagainya. Cuma kali ini aku mau nyari data yang healthcare. Kayak yang tadi udah aku praktekin di PowerPoint. Nah, kalian pencet datanya di sini, terus kalian scroll ke bawah. Di sini kalian boleh lihat kolomnya. Terserah kalian mau download semua atau enggak. Terus habis itu di sini aku pilih 6 aja kayaknya deh, bentar. Kalian boleh pilih kolom yang mau kalian gunain. Jadi nggak mesti harus semuanya di-download. Yang pokoknya sesuaiin dengan apa yang akan kalian buat. Tujuh deh, dah. Habis itu kalian pencet download di sini. Nah, kan kalau di download formatnya ini zip. Kalau zip kalian ekstrak dulu aja nanti. Terus kita balik lagi ke bagian sini praktek. Mungkin kalian boleh pakai dataset ini bentar. Tadi ada aku ini. Ini kalian download dulu dari sini ya, bentar. Oke, yang ikut Zoom ini boleh download dulu datanya buat kita praktek bareng-bareng.
Rizky Akbar udah aman belum? Atau perlu diulangin lagi? Boleh nyalain mic-nya atau balas komen aku ya. Halo? Ulang lagi nggak nih? Jadi awalnya itu kalian ke Google Colab, pencet link yang paling atas ini. Ada nih, aku kasih ya linknya. Nah, ini yang ini. Terus di bagian sini tadi link drive ini kalian download. Salah. Ini. Kalian download ini dataset ini. Kalau bentuknya zip kalian ekstrak, kalau bentuknya CSV nggak usah diekstrak. Datasetnya untuk hands-on ini mengikuti dataset yang udah aku kasih dulu ya, biar nanti kalau untuk tugas baru dataset terserah kalian. Jadi untuk sesi praktikum ini kita menggunakan dataset yang aku kasih. Nah, untuk dataset yang akan dijadikan assignment skill camp 1 itu kalian bebas tergantung project yang akan kalian buat. Oke, yang lain gimana? Ada bingung, boleh on mic atau buka komen. Santai aja guys. Untuk setup tools ini, masalah dataset sama Google Colab, aku tunggu sampai 13.38 ya, baru kita lanjut ke sesi berikutnya. Kak, boleh diulang. Oke, jadi kita lagi ada di sesi hands-on, yaitu sesi praktek. Tapi untuk sesi praktek ini, kalian mengikuti dataset yang udah aku kasih di link Google Drive yang ini. Terus habis itu kalian buka Google Colab, pencet ini pencet. Terus habis itu ke pilihan New Notebook. Nanti habis itu bakalan di sini. Kayak 13.38 ya ini. Oke, lanjut. Kalau udah, kalau misal kalian udah download dan sekarang kalian udah ada di Google Colab, kalian pencet bagian ini. Files, terus upload. Ini pencet filenya, terus open. Nah, tunggu lagi diunggah. Nah, habis itu kita ketik di sini. Nah, ini nih kayak cell coding. Nah, kalau ini pagar buat nambah komen atau pokoknya yang biar codingnya ini nggak keeksekusi. Kita di sini namain import library. Oke, pertama kita pakai yang tadi udah aku jelasin, pakai Pandas dan NumPy.
untuk numeriknya. Sebenarnya untuk import library ini boleh kalian import langsung semuanya kalau kalian udah tahu mau pakai library apa atau bertahap. Nanti kalau misalkan kalian udah di fase data cleaning, terus ternyata kalian mau nambah library lagi, boleh banget kalian ketik aja di sini, terus baru habis itu kalian jalankan ulang. Pandasnya ini kita SPD. PD di sini tuh kayak singkatan buat biar nantinya tuh kita nggak akan kepanjangan pas lagi ngoding. Nah, situ aku pakai library NumPy. Nah, habis ini kalau udah kita runningnya tuh di sini. Situ. Kalau udah ada tanda centang kayak gini, berarti udah berhasil. Nah, oke. Aku mau ngetes kalian dari tadi dengerin apa enggak. Kalau udah import library, habis itu ngapain? Boleh jawab? Di running. Apa? Load Lebih dataset. ke ras. Ya, betul. Lah, dataset. Oh, iya. Sorry. Nggak boleh sama ya. Ini harusnya NP. Nampai as NP sama import pandas as PD. Kalau sama nanti keduplikat. Makasih Jason udah ngingetin. Terus makasih juga tadi yang udah jawab buat habis import kita lanjut ke load dataset. Nah, load dataset ini kita pakai library yang atas tadi. Tuh, di sini df sama dengan pd.set. Nah, df di sini ini ibaratnya nama variabel. Kalian boleh namain data, apalagi ya biasanya. Data, df, apapun terserah, tapi harus kalian konsisten sampai akhir. Kalau dari awal namanya df, berarti kalian harus df terus. Tapi kalau misalkan dari awal df, terus tiba-tiba di pertengahan berubah jadi data, nanti error. Terus PDR di sini nih. Jadi untuk dataset ini nggak harus CSV sih, bisa Excel, bisa HTML, JSON, dan lain sebagainya. Bisa juga dari Kaggle-nya langsung. Ini kita ada CSV karena filenya CSV, terus dalam kurung petik ke copy paste. Nih di sini ke titik 3 terus copy paste. Udah semua belum? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Terus kita running di sini. Bener nggak? Kalian kalau mau on mic nggak apa-apa guys. Aku nggak galak serius. Nah, kan nggak kelihatan ya apa-apanya. Soalnya Python di sini kodenya itu cuma buat ngerit data, tapi belum ada yang namanya menampilkan data. Kalau menampilkan data, kita bisa gunakan df head. Kalau nggak kita isi value, hasilnya akan default menampilkan 5 baris. Terus kenapa di sininya 0? Kalau di Python kayak gini tuh kita mulai dari array. Array kan dari 0. Tapi kalau misalkan kalian di sini isi 3, dia akan menampilkan 3 doang. Gitu. Nah, yups, betul. Indeks di array mulainya dari 0. Nah, kan kita udah lihat nih, kalau datanya kayak gini kan masih nggak rapi. Ibaratnya tuh kalau di data science masih dirty, kotor. Kayak ini kapitalnya salah, terus apa ya? Mungkin juga nanti ada duplikat dan lain sebagainya. Nanti kita cek. Tapi untuk di load kita cukup di sini. Terus habis load kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu data cleaning.
Nah, kita cek dulu nih dengan komen DF info. Nah, di sini tuh ada jumlah kayak ini ada 55.500. Nah, di sini tuh ada jumlah datanya, ada berapa? Ada 5.500 entries. Nah, terus habis itu kita cek duplikat. Apakah dari data sebanyak ini ada duplikat? Kita cek dengan komen yang namanya DF duplicate sum. Ups, ternyata dari banyaknya data segini ini ada duplikat sebanyak 534. Nah, kalau kita menemukan data duplikat harus kita hapus biar dataset kita lebih bersih dan nanti modelnya lebih pintar. Nah, cara hapusnya gimana? Di sini. DF drop duplicate. Ini aja. Iya, sum itu untuk melihat jumlah data. Itu bawaan dari Python. Sum. Oke. Udah, terus habis itu kita lihat di sini nih. Datanya jadi ada 54.966. Berarti kan dari awalnya 55.500 jadi segini. Karena udah kita hapus, kita drop. Kayak sum ini buat jumlahin, drop ini buat hapus. Selain duplikat, kita juga bisa cek yang namanya missing value atau ada data yang hilang. Nah, ngeceknya kayak duplikat ini. Kayak gini nih. DF sum. DF is sum. Di sini tuh apakah ada data yang kosong di kolom-kolom ini? Ternyata nggak ada. Jadi boleh kita skip aja. Hmm. Terus habis itu yang kelihatan banget di sini kan kayak ini. Kita harus ubah ini biar lebih rapi. Kan nggak mungkin ya kita mau ngasih AI data yang kayak kapital-kapital kayak gininya salah dan kita juga nggak mungkin merubah 50.500 data yang awalnya segitu kita ubah satu-satu biar lebih rapi. Nah, kita di sini gunain standarisasinya. Tuh, DF, C, N, double. STR to title ini string to title. Jadi fungsinya itu untuk convert. Jadi title case. Jadi nanti yang besar itu huruf pertama di setiap kata. Jadi nanti yang besar cuma B sama C. Sisanya nanti jadi lower. Nih. Nah, kayak gini. DF name di sini tuh kayak nama kolom yang akan kita ubah. Terus nanti kolom yang kita ubah ini kita ubah menjadi title. Terus kita tambahin lagi DF name di bawah sini biar muncul.
Kalau kita nggak nambahin ini di sini, nanti nggak akan berubah apa-apa. Nggak, udah berubah, cuma nggak akan kelihatan. Jadi berketampil, ditampilkan kita ke, salah, ke ini. Kayak udah, karena datanya dirasa udah clean, udah nggak ada missing value, udah nggak ada duplicates, kita akan lanjut ke sesi. Oh, oke, bentar. Kita break dulu di sini ya. Kode sebelumnya, akan benar. Dari Jason, Sherlyn itu file latihannya nanti akan di-share, tapi khusus untuk member Google Developer. Kalau untuk di luar member atau umum, kalian bisa tulis dulu di sini atau kalian foto terserah. Rizky Akbar kode sebelumnya dari yang bagian mana? Ini. Oke, oke, kalau member nanti akan di-share kok. Ada yang ketinggalan nggak? Kalau ada boleh ngomong atau boleh di komen setelah data load. Setelah data load. Ini, setelah data load ada data cleaning. Ketik ini. Kalau ada yang error, boleh disampaikan terlebih dahulu. Gak usah malu-malu, nggak apa-apa. Aku nggak galak. Aku nggak akan, apa ya, gitulah pokoknya. Santai aja, tapi tetap fokus. Setelah ada data cleaning. Data FDF info ini untuk kita cari tahu info dari dataset yang udah kita cari. Nah nih, masih kelihatan kan? Nih, ya misalkan kalian mau bikin model ini, nanti kan kalau coding nih biasanya pakai AI. Ya, kita bisa bikin AI dari AI. Kalian bisa pakai ChatGPT, Gemini buat eh kayak, oi, AI, tolong dong datasetnya dibersihin, boleh, biar mempermudah juga. Tapi sebelum kalian menggunakan AI, kalian perhatiin dulu basic dari mana pembersihan data ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah paham, AI ini cuma buat jadi tools, bukan patokan utama. Nah, kalau misalkan kalian mau nge-AI ini caranya, kalian nggak harus nambahin full data ini ke ChatGPT atau ke Gemini. Kalian cukup copy bagian load dataset ini. Kalian copy aja. Terus habis itu kalian prompt, tolong bersihkan data ini. Tolong saran rekomendasi model yang cocok untuk ini. Gitu boleh. Tapi sebelum itu ya kalian harus paham dulu basic-basicnya sebelum nge-prompt. Gitu. Ada yang ketinggalan lagi nggak? Apa boleh aku next? Setelah data cleaning, ini, data cleaning ini. Baru baru sampai data cleaning. Ini udah belum? Yang convert column. Yang ketinggalan ada lagi nggak? Area udah belum? Ke atas dikit. Nih, nanti di akhir aku kasih tahu gimana cara bikin struktur clean code yang bagus. Tapi nanti ini dulu. Tenang, kita masih sampai jam 4 kurang. Ada yang ketinggalan lagi nggak? Rizky, Arya, Alif. Habis data cleaning? Belum, kita sampai data cleaning dulu. Yang ini udah belum? Terakhir sampai ini. Belum aku bahas lebih lanjut.
Nih, kalau ada yang ketinggalan lagi boleh komen aja guys. Ini diamplifikan, dijumlah, terus di drop. Oke, lanjut aja ya. Hmm. Setelah kita udah load data, datanya udah di cleaning, selanjutnya kita apain? Ayo jawab. Habis ini kita ngapain? Halo. Oh. No, no, Arya. Sebenarnya boleh aja sih di split, tapi no, no. Jangan di split dulu. Kita lanjut ke yang namanya exploratory dataset. Ini tahap yang sering banget ketinggalan. Yang ini nih. Yang ini. Di rundown apa aja sih ini? Oh ya, di split. Sorry, sorry, sorry. Ini tahap yang lebih rinci yang di PPT ya, guys. Ini materi onboarding umumnya aja. Jadi area aku minta maaf, hasilnya tuh jawabannya bener-bener aja. Cuma buat kali ini kita ada tambahan yang namanya data exploratory. Kalau di sini tuh emang sering banget ketinggalan. Kayak kita kadang suka lupa memvisualisasikan data kita. Kayak tadi aku lupa nambahin di materi onboarding. Karena tahap ini bisa dibilang penting gak penting sih guys, tapi perlu kita lakuin biar kita tahu eh, kira-kira apakah data kita ada ketimpangan atau enggak. Oke, kodenya kayak gini nih. Ini lumayan panjang dikit, jadi tolong disimak. Bah, kenapa error? Ada yang bisa jawab nggak kenapa error? Halo? Belum import, betul sekali Riol. Kita belum import library. Kayak yang tadi, kayak area betul juga. Jadi kayak yang tadi aku bilangin, kalau misalkan di pertengahan kalian butuh import library tambahan, kalian boleh banget nambahin di sini, ketik aja. Terus kalian running ulang. Oke, jadi kalian tambahin dulu library di sini. Di running ulang, pastikan ininya udah centang. Baru kita running lagi. Nah, muncul.
Jatuh. Sorry, sorry. Pas aku jatuh. Ini meeting chatnya. Bentar. Taruh mana ya? Sini dah. Nah, di sini itu ada distribusi usia. Kayak di sini yang usianya 20 tahun ada 800, yang usianya segini ada berapa ratus. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat secara kasat mata dari data ini dari 20 sini, terus 30 sini sama 40 ke atas sini rentangnya tuh sama. Jadi kalau disimpulkan di sini nggak ada data yang terpusat lebih banyak kayak ada yang tinggi sama ininya tuh bener-bener gapnya terlalu jauh. Library yang diimport ini Matplotlib sama Seaborn. Matplotlib tadi yang buat grafik sama Seaborn juga. Oke, sudah makasih udah ngingetin. Kita udah dapet ini. Jadi kalau di bagian umur nggak ada yang ketimpangan. Coba kita lanjut ke kolom yang lain. Di sini nih. Klik lagi. Eh, bentar. Wait, wait, wait. Ini. Bentar, yang tadi error. Yang ini dulu. Bentar. Oh, test results ada S-nya. Oke, oke. Nanti aku jelasin. Hmm. Nah, ini muncul tabel visualisasinya. Kita kalau lihat secara kasat mata, dari kategori normal, inkonklusif, dan abnormal ini tingginya hampir sama. Jadi bisa dipastikan kalau di sini nggak ada yang namanya data yang gapnya terlalu jauh. Nah, oke, aku mau bahas cara kita buat kayak gininya. Jadi pertama kita ke tadi pakai library Matplotlib sama Seaborn. Nah, di sini nih, age-nya ini
kita samakan dengan nama kolom data kita. Cara lihatnya tuh tadi yang udah kita info, DF info. Nah, patokannya tuh dari sini. Kalau di sininya besar, kapital, berarti di sananya juga harus kapital. Kalau di sini pakai S, berarti pakai S juga. Kalau enggak, nanti hasilnya bakalan error. Terus misal ininya diganti bisa nggak? Kita ganti gender deh. Gender bisa. Nih, kalau dari segi gender juga berarti kalau kita lihat secara kasat mata, kodenya dataset kita ini nggak terlalu apa ya, jomplang gitu loh, kayak yang cewek lebih banyak gitu, nggak setara. Nah, kalau diusahakan tuh kalau kita mencari dataset, usahakan kolomnya gap antar isi kategorinya ini nggak terlalu jauh. Soalnya nanti bisa-bisa pas kita lagi tes, misal nih, yang cowok ini lebih banyak. Yang cowok ini nanti dievaluasi hasilnya bakalan lebih bagus daripada yang ceweknya yang kayak kalau misalkan yang cewek lebih dikit gitu. Jadi istilahnya itu semakin banyak data, semakin bagus juga AI yang akan kita hasilkan gitu. Color di sini warna ini bisa juga diganti gitu. Ini pellet title di sini, terus show biar tabelnya ini keluar. Nah, sama juga kayak yang di sini, kalau beda-beda coding yang membedakan biar ininya Instagram sama Conplot ini di sini SNS. Jadi si Born ini library untuk bikin tabel-tabel kayak gini. Biasanya tuh kalau yang informatika buat matkul statistika tuh gitu. Oke. Ini ada yang ketinggalan nggak di bagian sini? Ini deh, siapa tahu mau ditulis dulu. Yang X distribution. Ini, X distribution. Ini, file figure fixes 10,5 ini panjang gambarnya. Boleh diganti sesuka kalian. Yang nggak boleh diganti atau typo tuh yang nama ini. Harus sama. Ini boleh diganti sesuai kolom yang lain, tapi namanya harus sama kayak yang udah kita lihat di awal, yang pas bagian DF info. Nah ini, ini Alif. Ini buat normalisasi kolomnya, biar lebih rapi. String to title. Bisa juga sebenarnya string to lower. Nanti hurufnya kecil semua. Boleh dicoba sendiri. Ya, gitu. Eh, udah ya. Lanjut. Kalau kita udah exploratory data, kita ke bagian apa? Hayo, yang kayak di PowerPoint ya, yang lebih lengkap. Jangan yang di roadmap tadi. Habis ini kita ngapain? Tadi kayaknya udah yang jawab deh. Tapi ini. Jawab guys, processing. Betul, Erlangga. Oke, kita lanjut ke bagian data pre-processing. Hmm, karena data pre-processing setelah yang aku jelaskan tadi itu kayak kita menentukan data
yang real mau kita pakai buat di model. Nah, kalau kita lihat-lihat nih di sini ada satu kolom yang sebenarnya bisa kita hapus. Yang sebenarnya tuh mau kolomnya hmm, gimana gimana pun tuh nggak ngaruh ke hasil AI. Coba tebak kolom mana yang bisa kita hapus. Ayo guys, tebak guys. On mic boleh, komen juga boleh. Blood type medication, no no, masih belum tepat. Ayo coba lagi. Nama, betul banget Augie. Nama ini bisa kita hapus. Karena nih, misal, oke, kita belum definisikan masalah ya tadi. Jadi di sini aku mau bikin AI yang mendeteksi ini nih, test results. Jadi kayak dari medication, dari blood type, dari ini bakalan ditebak sama AI apakah hasilnya normal, inkonklusif atau abnormal. Sebenarnya tuh kayak kayak kolomnya tuh mungkin kurang banyak. Kayak mungkin harusnya ada kolom rekam medis atau riwayat penyakit dan lain sebagainya. Cuma kita belajar yang simple dulu aja. Nah, jadi kita bisa menghapus kolom nama karena mau siapapun namanya, penyakit atau hasil tes atau golongan darahnya itu apa ya kayak nggak akan berubah. Jadi kayak kolom nama ini sebenarnya nggak terlalu perlu gitu. Aduh, sayang banget. Padahal udah kita standarisasi, tapi ujung-ujungnya nggak kita pakai. Tapi tak apa-apa. Kita lanjut. Tapi misalkan mau nggak dihapus, nggak apa-apa. Cuma biar lebih optimal, mending kita hapus aja. Nah, cara hapusnya itu kita bikin variabel baru. Kan tadi ada variabel df buat nyimpen data yang udah kita cari. Nah, kita bikin lagi nih, df model. Kenapa def model? Ya, suka-suka aku sih sebenarnya. Terserah kalian mau namain apa. Aku maunya dev model. Nah, sebenarnya tuh kayak buat pertemuan kali ini kita lebih ke dasar-dasar data science ya jadinya. Ya, kita running. Terus ini buat nampilin. Nah, kayak namanya udah dihapus ya berarti. Lanjut, kita masih di tahap data preprocessing. Nah, setelah yang aku jelasin tadi, oke, mungkin nanti kalian bingung. Terus kalau namanya dihapus, nanti cara kita tahu ini punyanya ini gimana? Nah, di sini nih ada yang namanya ID yang 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa pakai ini buat patokan gitu. Kalau di sini tuh masuknya di luar tabel, di luar dataset, tapi sebenarnya bisa kalian tambahin. Tapi aku nggak mau nambahin sih. Oke, kita lanjut dulu ke yang namanya encoding. Jadi encoding itu merubah teks jadi angka. Karena seperti yang aku sebutin tadi, kalau komputer ini nggak bisa baca nama kayak gini. Jadi kita ubah dulu jadi angka. Ini.
Bentar, kalian jangan di running dulu. Oke. Ada error, nama label encoder is not defined. Berarti ini karena kita belum import library. Yups, lagi-lagi kita harus input library, balik ke atas. Kita di sini bakalan make, nih udah direkomendasiin, sklearn. Dan udah sih sklearn aja. Yups, udah ya. Belum di running. Jangan lupa di running ya guys kalau habis import library. Kita ke bagian ini. Kita running lagi. Eh, benar. Kembali lagi library-nya kayaknya deh. Bentar. Ini ada. Ini buat nanti. Bentar. Salah di coding berarti. Wait guys, sorry sorry. Wah, DF model udah like label encoder. Bentar. Eh, kok error sih? Bentar. AI aja deh ya. AI spesialis masa nggak pakai AI? Kak mau ngasih tahu itu kurang kurung tutup sama kurang buka nggak sih yang di label encoder? Mana? Oh iya, betul. Kasih sudah mengingatkan. Ops, oke. Tadi siapa yang mengingatkan? Terima kasih, terima kasih. Finally membuat AI dengan AI. Oke, cocok. Asal jangan lupakan kurung buka dan kurung tutup. Ya elah, ini game ininya pahlawan kesehatan. Eh, Bentar guys. AI-nya bikin rusak ini. Kebalik ininya tadi, bentar. Import lab itu habis PLT show apa ya? Oh ya, bentar guys. Aku pun udah habis error. Import library-nya kayak gini, mungkin ada yang typo.
Errornya gimana? Boleh di copy errornya? Atau kayaknya typo deh. Ini coba ya, aku copy aja. Habis PLT show. Ini, di sini. Tadi. Kayak tulis dulu aja deh, baru aku jelasin. Oke. Nah, kode ini itu kita pakai buat mengubah kayak paracetamol, ibuprofen, aspirin. Jadi, numerik. Nah, di sini usianya masih tetap ya, karena usia tuh masih numerik. Kalau di gender ini, male, male ininya satu, terus kalau female jadi nol. Jadi kayak setiap kolom ini, setiap angka di kolom ini mewakilkan ini. Karena udah kita encoding. Encoding ini kayak kita mengubah kata jadi angka yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, contohnya ini juga golongan darah, Bmin kita simbolkan menjadi angka 5. Terus ada normal. Normal kita simbolkan menjadi angka 2. Inklusif 1 dan abnormal itu 0. Nah, untuk penyimbolan angka ini sebenarnya bisa kita lakukan manual terserah kita. Kita coding sendiri. Misal kita maunya normalnya ini angka 1 gitu, apa normalnya angka 0. Kita bisa lakukan sendiri. Tapi lebih simpel lagi kalau kita lakukan eh, by kode by ini untuk menghemat waktu. Kode setelah grafik ini kita data preprocessing untuk menghapus kolom. Tadi yang error library udah bisa belum? Ada yang error lagi nggak? Ini udah belum? Ketik dulu aja ya. 1425 aku lanjut. Yang ini. Coba di ini dev model head. Siapa tuh gara-gara itu? Jason udah import library belum?
kotak-kotak apa yang ini. Sebenarnya ini nggak ngaruh kok, soalnya ini cuma buat visualisasi, jadi nggak akan ngaruh ke ke coding yang preprocessing. Coba aku tulis ininya dulu. Import library saya. Slide. Oh no, ada yang nyasar ke backend. Bentar guys, satu-satu, satu-satu. Untuk link notebook khusus buat member Google Drive bakalan di-share ya. Jadi pantengin aja. Tuh ya tuh yang masih error import library atau yang lain aman nggak? Saya juga sama Kak. Jadi di sininya itu kayak nggak muncul output dari yang perintah terakhir itu. Yang ini, yang di data preprocessing. Coba copy Iya kode yang yang aku kasih. data processing. Coba yang ini. Coba pakai yang itu. Kayak itu yang error label encoder punyanya. Siapa ini tadi? Rizky, benar kata Indra itu kurang L. L-nya harus kapital. Typo. Aman nggak tadi yang belum muncul output ini? Oke. Oke. Kita lanjut dulu ke tahap berikutnya. Nanti yang masih error, boleh diketik dulu aja. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas ke cara, kan kita udah nge-encoding ini. Terus kita save dulu dataset yang udah kita ubah. Ibaratnya kayak kita udah punya nih, kalau yang hacker ini kan yang dataset kotor. Nah, kita perlu juga nih dataset yang bersih. Buat apa? Buat backup kalau misalkan nanti di suatu saat coding kita error atau gimana, kita masih bisa pakai itu. Jadi kalian nggak akan ngerunning bagian ini lagi. Misal nanti di bagian mengerjakan yang bikin algoritma, kalian nggak akan ngerunning dari awal pakai dataset yang udah kotor, tapi kalian tinggal pakai dataset yang udah bersih. Nah, ini berarti
kok ini yang kayaknya itu ada yang typo, ada yang apa gimana? Sama nggak kodenya? Harusnya yang H nggak akan berubah. Coba itu. Nah, kita simpan data DF model ini kan tadi kita udah pindahin dataset yang benar ke dataset yang mau kita tadi udah punya yang DF. DF ini kan dataset awal kita. Terus kita udah pindahin ke DF model yang mana yang udah kita bersihin, udah kita encoding. Nah, kita taruh di sini nih. DF model dot to strings underscore CSV. Nah, ini namanya bebas. Ini bawaan benar. Terus di running. Nah, tunggu sebentar, bakalan muncul di sini yang versi clean. Nah, selanjutnya ini kan kita tadi udah dari load, udah cleaning, udah edit, udah pre-processing. Berarti selanjutnya kita bakalan split data. Kalau split data, kalian boleh langsung pakai DF model yang udah kita bikin ini atau pakai file ini. Kalau pakai file ini konsepnya kayak yang di load data tadi. Nah, karena kita masih satu notebook, kita pakai aja yang dev model. Oke, kita import dulu di sini. Kita running. Bentar. Nah, ini.
Import library buat split ini. Terus sini. Ini. Jumlah baris beda aman nggak kira-kira? Nggak apa-apa sih. Kayaknya itu gara-gara kalau nya sama sih. Yang lain barisnya sama apa nggak? Sama Kak. Oke. Jason, mungkin kamu tadi ada kolom yang belum dihapus yang bagian duplikat. Nah, karena tadi kita udah split data, kan tadi kita di PowerPoint tahap akhirnya tuh di bagian split. Nah, berarti praktek kita udah selesai sampai di sini. Ada yang ketinggalan nggak selama di sini? Pak, udah sama semua, udah output terakhir di split. Coba diperhatikan dulu kodenya.
Yang lain udah? Ada yang ketinggalan nggak? Kayak yang tadi baru join. Oke. Untuk member GDGOC, untuk pengumpulan tugas satu, nanti formatnya mirip-mirip kayak gini. Tapi kalian ganti datasetnya ini dengan dataset project yang akan kalian buat. Disesuaikan. Nah, nanti aku bakalan kasih template notebooknya kayak ini ya, bentar. Oh iya, tes size 0,2 di sini kita kita split datanya jadi kombinasi 80-20. Jadi 80 data train dan 20 data tes. Jadi tes itu kan kalau diskalain berarti 0,2. Kalau misalkan mau ambil skala yang 70/30, tesnya diganti 0,3. Gitu. Jadi gitu cara splitnya. Wait, mana ya? Wait guys, aku stop share screen dulu buat bahas assignment skill camp 1. Oke. Jadi buat membayar Google Developer di role AI ini khususnya buat tugas satu kalian bikin kayak gini lagi, cuma pakai dataset proyek kalian. Jadi datasetnya bebas, yang penting sesuai dengan proyek yang akan kalian buat. Nah, terus kalau misalkan kelompoknya belum merumuskan mau bikin proyek apa, mohon saling untuk mengingatkan dan saling mendiskusikan supaya tidak terhambat. Oke, kan tadi aku bahasnya seputar dataset tabular. Kalau misalkan ada yang proyeknya bikin dataset gambar, itu rata-rata gambar yang udah disiapkan udah clean ibaratnya. Jadi kalau misalkan datasetnya gambar, nggak perlu sampai kayak encoding kayak gini, paling disamain resolusi sama
kayak yang tadi di PPT, di standarisasi pixelnya. Terus habis itu bakalan di-split juga atau boleh di-splitnya minggu depan aja. Soalnya minggu depan kita baru bahas yang algoritma. Sedangkan kalau misalkan dataset gambar itu biasanya untuk preprosesnya itu nggak sebanyak dataset tabular. Jadi kan aku udah kasih template yang penugasan ini. Jadi misalkan ternyata dataset yang kalian temuin udah bersih, terus kayak udah nggak perlu atau udah nggak ada processing apa-apa, kalian boleh skip bagian ini. Jadi sesuaikan dengan dataset kalian. Jadi aku mau nanti minggu depan kalian datang ke skill camp AI bagian 2, kalian udah punya dataset yang udah kalian split dan udah kalian clean gitu. Nah, ini di sini kalian bisa tulis di sini, nanti nambah selnya di bagian sini. Biar lebih enak dilihat gitu. Sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait ini semua? Atau terkait project AI yang lagi kalian bikin nanti? Jawab guys. Ada pertanyaan tidak? Kalau cara scraping gimana? Scraping. Bentar, aku tunjukin kodenya ya. Tapi kalau misalkan scraping, kalian harus cari tahu dulu website itu legal nggak buat di scraping. Total text code yang ini ya, bentar ya. Satu-satu dulu dari atas. Cara scraping. Nah, kode yang aku bikin buat scraping dataset dari Jobstreet. Sebenarnya nggak semua website ini bisa kita scraping dengan bebas. Karena setiap website yang ada tuh ada pengamannya masing-masing. Nah, cara ngetesnya gimana? Cara ngetesnya tuh di ini. Bentar, kita ke websitenya dulu. Nah, Jobstreet robots.txt. Nah, di sini tuh bakalan muncul apa yang boleh di scraping atau nggak boleh. Kalau yang tadi aku sebenarnya nggak bisa kalau mau scraping bagian eh, pekerjaan kayak ini. Sebenarnya tuh kalau dari job street-nya sendiri nggak bisa. Tapi ada celah yang mana kalau pas kita searching, jadi di situ aku search data pekerjaan untuk fresh graduate. Nah, carinya tuh di sini. Di kata kunci di sini. Eh, bentar. Nah, ini di sini. Habis itu kalian inspect di bagian sini pokoknya nanti bakalan dapat ID buat masuk ke scrapingnya. Aku nggak mau ngasih tahu lebih lanjut soalnya juga apa ya?
terlalu ini, bukan materi, bukan sih sebenarnya kayak lumayan tricky. Nah, nanti di sini tuh kalian bakalan dapat link ini. Nah, kalau kalian nanya coding ini dapatnya dari mana? Jujur, aku cari di YouTube. Biasanya kalau dari YouTube ini banyak cara buat scraping website. Tergantung website yang mau kalian pakai. Misalnya website e-commerce, kalian cari aja di YouTube cara scraping website e-commerce. Kalau buat pematerian skill camp 1, nggak terlalu bahas masalah scraping. Karena aku rekomendasiin ambil dataset dari Kaggle. Gitu. Terus tadi Rizky, kalau total text code tadi ada 12 kan? Jujur aku nggak ngitung banyak. Tapi kalau misalkan kira-kira outputnya udah sama, insya Allah bener ada 12. Nanti juga bakalan di-share kok di grup member Google Developer. Terus buat Indra, kalau datasetnya berupa gambar bagaimana? Biasanya dataset gambar di Google, dari Kaggle ini, aku seringnya lihatnya tuh udah di scraping, udah di split manual. Tapi kalau misalkan belum, ya boleh di split kayak gini. Kayak yang tadi. Itu kalau misalkan datasetnya berupa gambar. Tuh. Jadi kalau datasetnya tabular, kalian lakuin kayak yang tadi aku contohin. Tapi kalau gambar, misalkan foldernya itu udah di split otomatis dari sana, kalian nggak apa-apa kalau ngumpulinnya itu. Tapi usahain datanya itu udah di load. Loadnya mirip-mirip kok kayak gini. Kalian ganti-ganti aja. Karena nanti ini bakalan di-share juga. Ada pertanyaan lain nggak? Kak, boleh izin tanya? Boleh. Ini kan tadi tugasnya menggunakan dataset sesuai proyek kita ya. Mm-mm. Nah, contoh kalau proyek kita adalah list UMKM di daerah tertentu dan belum ada dataset untuk itu. Apakah kita harus bikin datasetnya dulu? Apa Eh, pakai dummy dulu aja? Project apa tadi? Untuk saya proyeknya ini Kak, ada list UMKM dan menu dan lain-lain. List UMKM dan menu. Yes. Sebenarnya gini ya, kalaupun pakai data sedami, mayoritas tuh paling nggak akan bisa ngegenerate sebanyak dataset yang udah tersedia. Karena nanti di bagian tugas satu ini, aku kasih ketentuan buat minimal datasetnya ada 5.000. Jadi baris kayak gininya nih minimal ada 5.000 yang di awal tadi. Minimal banget segitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin dummy, apakah kalian tidak encok? Gitu. Atau nggak coba cari dulu di platform lain, siapa tahu ada. Tahu gitu. Gimana? Nah, ya mungkin nanti saya cari-cari dulu Kak. Kalau nggak ada ya terpaksa ngebuat datasetnya kan. Iya, kalau dummy boleh sih, tapi harusnya 5.000. Tapi Oke, diusahakan bukan dummy ya, soalnya yang lain juga kan ambil dataset dari yang udah tersedia. Bukan, oke siap Kak. bukan bikin. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, kita absensi. Jam 3 ya, aku tunggu di sini. Eh, Terus nanti juga ada dokumentasi, jadi kalian jangan live dulu ya. Nanti jam 3 kita ada dokumentasi juga. Dan diusahakan buat on cam.
Udah absen semua belum? Halo, jam 3 kita dokumentasi ya. Oh, on cam-nya kartun semua. Ayo. On cam guys, buat dokum. On cam, on cam. Nih, kreatifnya ada komen nih. PDD ikut on cam. Ayo, ayo, ayo. Tadi siapa? On cam. Ayo on cam. Sebentar doang kok. Serius. Ayo, ayo on cam. Danis on cam, Danis. Siapa lagi tadi? Oke, jam 15.00 kita start ya. Oke. Ayo, Fasa, Fasa. Dava, Dava. On cam, on cam. Rizky, Rizky. Siapa lagi nih? Oke, ada jam 3. Kreatif siap. Halo. Oke. 1, 2, 3. Formal dulu, formal dulu. 1, 2, 3. Lanjut kayak Google. Gini. 1, 2, 3. Kayak bebas deh. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Jadi seperti AI skill yang satu ini kayak gitu aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh disampaikan di minggu depan atau via WA. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa absensi. Dan jangan lupa tugasnya dikerjain ya.